Shalom, Bapak Ibu, anak-anak, saudara bersaudara yang ada di rumah, di Jemaat Kasih Perumnas maupun di mana saja berada yang ada dalam sesi live di hari ini pada ibadah keluarga di Jemaat Kasih Perumnas. Tuhan Yesus memberkati. Kita di satu minggu pada minggu ini, mulai dari hari Minggu sampai hari ini, kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan dalam berbagai ibadah yang boleh diselenggarakan di gereja maupun di rumah-rumah. Kita ada dalam pembelajaran tentang firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kita sudah memahami apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dan di hari ini kita kembali juga diperdengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga itu akan tertanam di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan yang kita baca di hari ini berbicara tentang bagaimana Daud dalam kehidupannya, dalam perenungannya menjalani hidup ini. Ia kemudian memahami bahwa dan mengimani bahwa semua yang ia alami, semua yang dijalani oleh bangsa Israel ada pada campur tangan Tuhan. Dan kemudian dalam perenungannya yang begitu mendalam, ia menyaksikan bahwa sebenarnya yang perlu diagungkan, yang perlu dimuliakan, yang perlu untuk mendapat ucapan syukur dan perlu dimuliakan adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang kemudian dalam perjalanan kehidupan Daud yang Allah nyatakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada ayatnya yang kedua pada pembacaan kita, ia kemudian berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-10, dalam menutup seluruh kerangkaian pujian dan keagungan kepada Tuhan, Daud kemudian mengulanginya dan berucap, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Ungkapan ini adalah merupakan ungkapan keagungan, merupakan ungkapan yang menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satu yang dapat menolong kehidupannya, yang dapat mencampur tangan atas segala pergumulan yang ia alami. Dalam sejarah kehidupannya, perjalanannya, kemudian ia memahami bahwa Tuhanlah yang patut diagungkan dan dimuliakan. Tidak ada nama lain, hanya nama Tuhan. Pertanyaan kita, mengapa Daud kemudian mengekspresikan pikirannya, mengekspresikan pendapat dan perasaannya bahwa hanya Tuhan sajalah yang harus disembah, bahwa hanya Allah sajalah yang harus diagungkan di seluruh pelosok dunia ini? Yang pertama, ia boleh mendapatkan sebuah perenungan bahwa ketika ia melihat ciptaan Allah ini, langit-langit, kemudian ia boleh melihat bulan dan bintang yang begitu besar dan tidak bisa terjangkau oleh kuasa manusia. Ketika ia dirinya dengan semua ciptaan Tuhan, maka ia merasa bahwa ia adalah sosok yang kecil yang tidak ada arti apa-apa. Sehingga kemudian ia boleh merasa kagum dan heran atas perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh ia saksikan dalam kehidupan. Selanjutnya, Daud kemudian melihat bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan, segala tumbuhan, segala binatang, semua itu dikuasai oleh manusia, dan semua itu dapat dipakai, dikelola oleh manusia dengan kehendak dan kemauan manusia. Padahal semestinya itu merupakan bagian dari Tuhan. Tetapi sungguh luar biasa, semuanya dapat dipakai oleh Tuhan
dan ia melihat bahwa itu adalah campur tangan Tuhan dan itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Bahkan sungguh luar biasa ia kemudian merenungkan bahwa jika dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan dan dibandingkan dengan kuasa Tuhan itu sendiri, maka ia kemudian merenungkan siapa sebenarnya kita manusia. Manusia tidak ada arti-arti apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah. Oleh karena itu, ia di dalam ayatnya yang kelima mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kemudian Daud menyadari bahwa semua yang boleh Tuhan buat bagi manusia itu karena Tuhan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Namun kemudian Daud meyakini dan mengimani bahwa manusia yang boleh ada yang diciptakan oleh Allah hampir sama seperti Allah. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, bahwa manusia yang begitu sederhana, manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi kemudian diciptakan sama dengan Allah, hampir sama dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Lantas apa arti segambar dan serupa dengan Allah? Arti segambar dan serupa dengan Allah itu berarti bahwa Allah memberikan sesuatu yang khusus, hubungan antara Allah dengan manusia, atau Allah memberikan mandat, memberikan perintah untuk kemudian memberikan manusia sebagai wakil di dunia untuk menguasai segala yang diciptakan Allah dalam alam semesta ini. Namun satu yang kemudian Allah berikan lagi khusus bagi kita, bahwa manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kemudian manusia dengan Allah dapat kemudian mengikat perjanjian untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terkait dengan tema yang kemudian ditetapkan oleh tim penata layang GKI di tanah Papua, yang mengatakan bahwa tanggung jawab manusia kepada dunia, dan sehubungan dengan pembacaan kita di hari ini, maka kita dituntut untuk dapat melakukan segala sesuatu bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa kita harus dituntut untuk bertanggung jawab kepada Tuhan terkait dengan pembacaan kita di hari ini? Yang pertama, bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan semua yang Tuhan ciptakan untuk dilakukan, dikuasai oleh manusia, untuk dipelihara oleh manusia, sehingga demi hormat dan kepujian nama Tuhan. Berbicara tentang ungkapan mengagungkan Tuhan, maka kalau kita dapat mampu untuk mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, maka sebenarnya kita punya hubungan dalam hidup setiap hari, punya sejarah pengenalan kita dengan Tuhan. Maka kemudian atas pertolongan Tuhan itu kita akan ada dalam segala puji-pujian dan ucap syukur dan memuliakan Tuhan. Kalau kemudian kita dapat mampu mengagungkan Tuhan dan kemudian fokus berpengharapan kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dalam setiap hidup kita akan dapat mampu untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan limpahkan kepada kita. Ungkapan mengagungkan Tuhan itu bukan hanya lewat bibir dan mulut kita saja, tetapi ungkapan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan itu harus dapat kita implementasikan di dalam hidup kita setiap hari. Kita bertanggung jawab untuk melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara pribadi, maka kita juga harus bisa bertanggung jawab untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ketika kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, semuanya fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita juga akan mampu
dan bisa mengungkapkan ucapan syukur dan dapat memuliakan Tuhan. Sama seperti Daud berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Tapi kalau seandainya kita hidup tidak bergaul dengan Tuhan, kita jauh dengan Tuhan, kita tidak punya kemampuan dan kemauan ketaatan untuk terus ada dalam kehendak Tuhan, maka berarti kita hidup jauh dari kehendak Tuhan. Kalau kita hidup jauh dari kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, maka kita tidak akan mampu, bibir mulut kita, perasaan kita, hati kita tidak akan mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak akan mampu juga untuk mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan di hari ini mengajak kita, mari kita merenungkan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus merenungkan dalam siang dan malam, menyaksikan betapa sungguh luar biasa pertolongan Tuhan bagi kita. Dengan demikian maka kita akan merasakan jamahan Tuhan, dan kita akan mampu untuk memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita juga dituntut untuk menyadari bahwa kita tidak boleh mengagungkan diri kita. Artinya kita tidak boleh ada dalam keangkuhan dan kesombongan. Pada ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau latihkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan ayat yang ketiga ini mengingatkan kepada saya dan kita sekalian, bahwa dalam hidup ini jikalau kita punya rasa dendam, kita tidak mampu untuk mengampuni sesama kita, kita terus hidup di dalam iri hati, kita terus hidup ingin mengucilkan orang, kita terus hidup dalam pandangan yang negatif kepada orang, maka kita tidak akan mampu secara sempurna untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pada ayat ini juga mau mengingatkan kepada kita, mari kita sama seperti bayi-bayi dan anak-anak, mengibaratkan bahwa kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu, kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk melawan diri kita sendiri, supaya kita bisa bertanggung jawab atas kehendak Tuhan. Bertanggung jawab kepada diri kita, melawan diri kita sendiri, itu maksudnya melawan rasa dendam kita. Singkirkan rasa dendam, singkirkan rasa iri hati, singkirkan rasa untuk tidak mau memaafkan orang. Kita harus mampu memaafkan sesama kita, kita harus mampu memberkati siapapun dia. Oleh karena itu, maka kita akan mampu untuk dapat memuliakan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mau terus memberikan pencerahan bagi kita untuk dapat merenungkan perbuatan Tuhan bagi kita siang dan malam, maupun dalam segala langkah kehidupan kita, sehingga kita akan mampu berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Amin.